Matahari baru saja menyentuh pucuk-pucuk bangunan di kota Cimahi ketika sekelompok petugas Satpol PP datang ke area parkir di belakang Pasar Cilember. Tanah seluas lapangan bola itu selama bertahun-tahun dikuasai oleh preman-preman lokal yang mengaku mendapat restu dari orang besar Jakarta. Tanpa banyak bicara, petugas mulai mencabut palang-palang parkir liar dan memasang spanduk bertuliskan, lahan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat akan dibangun zona UMKM. Dari kejauhan, Mat Jampang, koordinator parkir di kawasan itu, menyaksikan kejadian itu dengan rahang mengeras. Ia segera mengangkat telepon dan menghubungi seseorang yang namanya tidak sembarangan disebut orang-orang pasar. "Bang, lahan kita diacak-acak," katanya perintah langsung dari Dedi Mulyadi, bisiknya, lirih namun penuh tekanan. Di ujung sana, suara berat menjawab singkat, "Kirim videonya. Jangan bertindak sebelum ada perintah." Kabar itu menyebar seperti bara yang disiram bensin. Para juru parkir yang selama ini setoran ke kelompok Hercules mulai panik. Sebagian nekat menghadang Satpol PP, namun mereka kalah tenaga dan kalah status. Wajah-wajah cemas, mata-mata penuh tanya, dan suara-suara makian berbaur di udara. Mereka bukan hanya kehilangan lahan, mereka kehilangan kehormatan di mata sesama tukang parkir. Di ruang kerjanya yang penuh aroma kayu dan dupa, Gubernur Dedi Mulyadi menonton rekaman dari lapangan. Dengan tenang ia menyesap secangkir kopi hitam sambil berkata kepada ajudannya, "Sudah cukup lama lahan itu dikuasai preman. Kita bersihkan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk masa depan rakyat kecil yang benar-benar ingin berdagang." Tapi ia tahu, ini bukan sekadar soal tanah. Ini soal nyali, dan ia baru saja mengetuk sarang macan. Malam harinya, di sebuah rumah makan sederhana di Bandung, 8 orang berkumpul dalam diam. Mereka adalah tangan kanan Hercules di wilayah Jawa Barat. Suasana tegang, wajah mereka keras, tetapi sorot mata menyimpan ketakutan. "Kalau Hercules tahu kita kecolongan begini, bisa-bisa kita yang diacak-acak," ujar salah satu dari mereka. Tak ada yang menjawab, tapi semua sepakat, ini bukan insiden kecil. Beberapa hari kemudian, mural besar bergambar wajah Hercules muncul di dinding pasar, dengan tulisan besar, "Tanah ini masih kami jaga." Tindakan ini dianggap sebagai pernyataan perang. Pihak Pemprov menanggapinya dengan menyegel ulang area tersebut dan menempatkan patroli rutin. Kota Cimahi mendadak jadi ladang ketegangan yang membara dalam diam. Warga sekitar yang selama ini bergantung pada parkir itu untuk hidup mulai gelisah. Di satu sisi mereka takut kehilangan mata pencaharian, tapi di sisi lain mereka tak ingin terus hidup di bawah bayang-bayang intimidasi preman. "Kalau Pak Dedi benar-benar bisa bersihkan ini, kami dukung. Tapi jangan tinggalkan kami setelah itu," ujar Bu Siti, pedagang lontong sayur yang lapaknya terletak di pinggir parkiran. Dan di tengah semua kegaduhan itu, satu nama kembali bergema dari mulut ke mulut, Hercules. Sosok yang dulu dijuluki Raja Jalanan Jakarta, kini menatap ke arah Jawa Barat, tempat kekuasaan lamanya sedang dicabut paksa oleh seorang gubernur bersorban yang tak gentar pada ancaman. Perang belum meletus, tapi denting-denting awalnya sudah terdengar jelas. Langit Bandung mendung ketika Bang Rambo, tangan kanan Hercules sejak era awal kekuasaan jalanan di Tanah Abang, tiba di Cimahi dengan mobil hitam berpelat ganjil. Setibanya di Pasar Cilember, para juru parkir yang sebelumnya lesu, kembali berdiri tegap. "Tenang, perintah langsung dari pusat, kita ambil alih lagi lahan ini. Tapi kita main cantik. Jangan dulu kasar," katanya sambil menyalakan rokok kretek. Suaranya pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Bang Rambo tidak datang sendiri. Ia membawa 4 orang bertubuh besar, mantan petarung jalanan yang kini menjadi koordinator lapangan profesional. Mereka mulai menyambangi satu persatu juru parkir yang sebelumnya diusir Satpol PP. Mereka mengatur strategi, mereka menanam ketakutan secara halus. "Gubernur bisa lewat, tapi kita yang jaga jalan," ucap salah satunya sambil menepuk bahu tukang tambal ban. Dalam 2 hari, aroma ketegangan menyebar seperti kabut. Petugas parkir resmi dari Pemprov mulai didatangi pria-pria asing yang mengaku sebagai warga setempat. Beberapa dari mereka mulai memilih mundur karena merasa tidak aman. Salah satu petugas bahkan ditemukan mobilnya digores dengan pisau di bagian pintu, dengan tulisan kecil, "Balik ke kantor, bro." Gubernur Dedi Mulyadi tidak tinggal diam. Ia memanggil rapat darurat dengan pihak kepolisian dan Satpol PP.
Kalau kita mundur sekarang, kita kalah selamanya, katanya di ruang rapat, tatapannya tajam seperti ujung keris. Ini bukan hanya soal parkir. Ini soal martabat pemerintahan. Ia memerintahkan patroli ditambah dan pasang kamera pengawas di area rawan. Di sisi lain, Hercules yang berada di Jakarta mulai menghitung langkah. Laporan demi laporan masuk ke tangannya. Ia tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya termenung di ruangannya yang penuh foto-foto masa lalu. Dedi Mulyadi yang suka pakai ikat Sunda itu. Tanyanya pada salah satu anak buahnya. Berani juga dia ganggu lahan kita. Tapi Hercules bukan tipe yang menyerang tanpa hitungan. Ia menunggu satu hal, kesalahan dari lawannya. Sementara itu, masyarakat mulai terbelah. Di media sosial, video benturan kecil antara petugas dan warga tak dikenal viral. Ada yang menyebut ini keberanian gubernur melawan premanisme. Tapi tak sedikit pula yang khawatir akan kekacauan yang lebih besar. Di pasar Cilember, suasana mulai berubah. Dagangan sepi, pembeli was-was, dan bisik-bisik tentang perang besar makin sering terdengar. Salah satu pedagang lama, Mang Udin, mendatangi kantor kelurahan dengan wajah cemas. "Saya cuma mau jualan cabe, Pak Lurah. Jangan sampai kami yang kecil-kecil ini jadi korban perang orang gede." Tapi Pak Lurah hanya bisa geleng-geleng, karena ia tahu, urusan ini sudah melampaui kewenangannya. Ini sudah jadi adu kekuasaan antara dua raksasa. Dan di malam ketiga, satu truk besar tanpa nomor polisi masuk ke Cimahi. Di dalamnya, 12 pria duduk dalam diam. Salah satu dari mereka membawa koper hitam. Ketika pintu truk dibuka, Bang Rambo menyambut dengan senyum tipis. "Selamat datang di Cimahi, teman-teman dari Jakarta. Saatnya kita tunjukkan, bahwa jalanan masih punya rajanya." Hercules berdiri membelakangi jendela besar di rumahnya di bilangan Tanah Abang. Sinar matahari sore menyorot punggungnya yang masih kokoh meski usia tak lagi muda. Di tangannya tergenggam selembar foto lama, dirinya bersama Dedi Mulyadi saat peresmian pasar tradisional di Karawang, bertahun-tahun lalu. "Dulu dia ajak saya foto bareng, sekarang malah usir orang-orang saya dari lahan," gumamnya lirih, hampir seperti berbicara pada bayangannya sendiri. Sebuah panggilan masuk ke ponsel satunya. Bang Rambo, dengan suara terbata, melaporkan kondisi terkini di Cimahi. "Abang, mereka makin berani. Pos kita yang di ujung jalan dibongkar. Tadi malam, 2 orang kita dipanggil polisi, katanya karena gangguan ketertiban. Kita mulai kepepet." Hercules tak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Siapkan mobil. Besok pagi kita jalan." Malam itu, Jakarta mendung. Di sebuah ruang sempit yang penuh poster-poster pahlawan, Hercules mengumpulkan 5 orang kepercayaannya. Mereka bukan orang sembarangan, mantan tentara, eks-petarung bebas, dan 1 orang yang dikenal di dunia gelap sebagai negosiator jalanan. "Kita ke Jawa Barat bukan buat perang," kata Hercules, "tapi kalau mereka tantang, kita gak akan mundur. Tanah itu bukan sekadar lahan parkir. Itu lambang kekuasaan kita." Sementara itu, di Gedung Sate, Gubernur Dedi Mulyadi menggelar rapat dengan Kapolda Jawa Barat dan tokoh masyarakat. "Saya dengar Hercules sendiri mau datang," kata Dedi dengan nada datar. Beberapa pejabat terlihat gelisah, tapi Dedi justru menyambutnya dengan kepala tegak. "Kalau dia datang untuk dialog, saya temui. Tapi kalau dia datang untuk pamer otot, kita punya negara, kita punya hukum." Keesokan harinya, rombongan Hercules tiba di Cimahi. Mobil-mobil hitam berderet di depan hotel berbintang 3 yang disewa penuh selama seminggu. Kehadiran mereka seperti badai. Orang-orang langsung bisik-bisik. Pedagang pasar berjualan sambil setengah hati. Para juru parkir liar kembali berdiri di pos lama mereka, kali ini dengan sorot mata penuh percaya diri. "Bos besar udah datang," bisik mereka dengan bangga. Hercules turun dari mobil dengan jas hitam dan peci putih. Wajahnya tak menunjukkan emosi. Ia berjalan menyusuri pasar, melihat-lihat, lalu berhenti di depan tanah sengketa. "Di sini ya, tempat orang saya diusir?" tanyanya, sebelum mendekat ke papan segel Pemprov dan merobeknya dengan tangannya sendiri. Orang-orang bertepuk tangan kecil, tapi suasananya bukan kegembiraan. Itu tepuk tangan ketakutan. Berita tentang kedatangan Hercules langsung menyebar. Media lokal dan nasional menurunkan headline, "Hercules turun gunung, hadapi Dedi Mulyadi soal lahan parkir Cimahi."
Netizen terbelah. Sebagian menyebut ini perlawanan terakhir premanisme terhadap hukum. Sebagian lain menuding pemerintah memprovokasi dengan menggusur seenaknya. Di tengah badai opini itu, satu hal pasti, pertemuan dua kekuatan besar tak bisa dihindari. Dan malam itu, telepon di meja kerja Deddy Mulyadi berdering. Suara di seberang berkata singkat, "Pak Gubernur, Hercules minta waktu." Dia ingin bicara langsung, tanpa kamera, tanpa polisi. Hanya dua orang, dua pikiran. Deddy menatap ponsel itu sejenak, lalu berkata pelan, "Bilang ke dia, saya tunggu besok." Di alun-alun kota. Pagi itu, alun-alun kota Cimahi sunyi lebih dari biasanya. Tak ada pedagang kaki lima, tak ada anak-anak sekolah. Semua sudah diimbau menjauh. Di tengah lapangan, dua kursi plastik berhadapan, tanpa meja, tanpa protokol. Gubernur Deddy Mulyadi datang lebih dulu, mengenakan pakaian adat Sunda lengkap dengan ikat di kepalanya. Ia duduk dengan punggung tegak, tangan di atas lutut, menunggu seperti pendekar yang siap menghadapi siapapun tanpa gentar. Dari arah barat alun-alun, Hercules berjalan pelan, diapit dua orang kepercayaannya. Ia memakai jaket kulit dan celana hitam, tanpa simbol-simbol kekuasaan jalanan. Matanya menatap lurus pada sosok Deddy yang duduk menantinya. Begitu sampai, ia memberi isyarat pada pengawalnya untuk menjauh. Deddy pun memberi isyarat yang sama pada ajudannya. Mereka kini hanya berdua, seperti dua jenderal tua yang hendak menuntaskan pertarungan dengan kata, bukan senjata. "Gak ngangka kamu masih seberani itu, Deddy," kata Hercules membuka pembicaraan. Suaranya tenang tapi penuh tekanan. "Kamu ganggu lahan saya, tempat orang-orang saya cari makan. Dan kamu paksa cabut paksa, tanpa bicara dulu." Deddy tersenyum kecil. "Saya tidak ganggu, saya bersihkan. Sudah terlalu lama rakyat ketakutan karena kamu dan orang-orangmu." Hercules mengepalkan tangannya, tapi menahan diri. "Rakyat yang mana, Deddy? Yang kamu bangun kiosnya, tapi harus bayar mahal. Yang kamu suruh pindah, tapi tak ada tempat baru. Jangan pura-pura bersih." Suasana makin menegang. Deddy menatap tajam. "Saya tidak sempurna, tapi saya tidak takut. Ini tanah rakyat, bukan milikmu. Kalau kamu pikir saya bisa dibungkam, kamu salah tempat." Hening beberapa detik. Angin berhembus pelan. Burung gereja berkerumun di kabel listrik seolah ikut menyimak. Lalu Hercules berkata, "Baik. Kalau itu maumu, kita lihat siapa yang lebih kuat. Tapi ingat, Deddy, saya pernah bikin orang-orang besar di Jakarta tunduk. Jangan paksa saya ulangi di sini." Deddy tidak bergeming. "Silakan. Tapi saya juga tahu caranya menghadapi kekuasaan gelap. Sekarang bukan era 90-an, Bang. Ini Jawa Barat, bukan Tanah Abang." Mereka berdiri hampir bersamaan. Tak ada jabatan tangan, tak ada ucapan perpisahan. Dua raksasa ini berbalik arah dan berjalan menjauh, meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Dari jauh, para wartawan yang dipaksa menunggu di seberang jalan hanya bisa memotret dari kejauhan. Tak ada pernyataan resmi, tapi semua tahu, badai besar akan segera datang. Sore itu, Hercules memerintahkan pasukannya untuk bersiap. "Kita rebut lagi tanah itu. Kalau mereka mau perang aturan, kita main cara kita." Di tempat lain, Deddy Mulyadi menghubungi Komandan Brimob. "Perketat pengamanan. Kalau perlu, pasang barikade. Jangan ada satupun preman yang menginjak lahan itu lagi. Konflik bukan lagi sebatas sengketa parkir. Ini sudah menjadi adu nyali antara hukum dan kekuasaan jalanan." Dan malam pun turun di Cimahi. Tapi tak ada yang bisa tidur dengan tenang. Warga menutup pintu lebih awal. Pedagang menimbang untuk tidak buka esok hari. Semua menanti, dalam cemas dan harap, siapa yang akan menang, si penguasa jalanan dari Jakarta, atau si gubernur berikat kepala dari tanah Sunda. Malam itu, Cimahi kembali dikepung sunyi. Langit mendung, dan suara petir sesekali menggema jauh di kejauhan. Di sebuah gudang tua tak jauh dari terminal, puluhan orang berbadan besar berkumpul, wajah-wajah keras dengan tatapan penuh amarah. Di tengah mereka, Bang Rambo berdiri membawa peta area parkir sengketa. "Jam 2 dini hari, kita masuk dari 3 sisi. Petugas Pemprov gak bakal ngangka. Lahan itu milik kita, dan malam ini kita ambil balik." Sementara itu, di rumah dinasnya, Deddy Mulyadi duduk memandangi layar CCTV yang terhubung ke lokasi-lokasi strategis di Cimahi. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Mereka pasti gerak,
bisiknya pelan. Di sekelilingnya, para ajudan dan petugas keamanan sibuk memantau radio komunikasi. Brimob sudah standby, Pak. Tapi mereka butuh aba-aba, kata ajudannya. Dedi mengangguk. Kita tidak menyerang. Tapi jika mereka langgar batas, kita tindak. Pukul 1.45. Truk-truk kecil tanpa nomor polisi bergerak pelan dari 3 arah. Orang-orang Hercules, berpakaian seperti warga biasa, menyusup ke area pasar dan parkiran. Beberapa langsung mengeluarkan cat semprot dan mencoret plang Pemprov. Yang lain mulai memasang garis kuning bertuliskan, kepemilikan masyarakat lokal. Semua berjalan cepat dan diam, sampai suara tembakan peringatan terdengar dari arah selatan. Brimob muncul dari balik ruko-ruko, lengkap dengan perisai dan pentungan. Sirene meraung keras, membuat suasana berubah jadi kacau. Beberapa orang Hercules melarikan diri, tapi yang lainnya melawan. Batu beterbangan, tong sampah dibakar untuk menutup jalan. Cimahi mendadak jadi ladang pertempuran kecil di tengah malam, tanpa penonton, hanya jeritan dan asap yang naik ke langit. Di balik layar, Dedi Mulyadi masih memantau. Tatapannya dingin, tanpa ragu. Sudah cukup, tangkap semua yang tertangkap tangan, ucapnya pelan. Dalam hitungan menit, polisi mengamankan belasan orang. Bang Rambo nyaris lolos, tapi terjatuh saat melompati pagar. Ia ditangkap dalam kondisi tangan terluka dan kepala berdarah. Kalian kira kalian menang, katanya dengan suara serak pada polisi. Hercules belum turun langsung. Keesokan paginya, Cimahi menjadi berita utama seluruh negeri. Foto-foto penangkapan preman, baku hantam tengah malam, dan plang rusak menghiasi halaman depan koran-koran nasional. Netizen heboh, sebagian memuji tindakan tegas Dedi, sebagian menyayangkan kekerasan yang terjadi. Tapi satu hal pasti, konflik ini telah melampaui batas biasa. Ini bukan lagi soal hukum, tapi soal gengsi dan kekuasaan. Hercules, yang menonton berita itu dari ruang tamunya di Jakarta, membanting remote ke lantai. Anak-anak kita dipermalukan. Ini sudah bukan sekadar sengketa. Ini penghinaan. Ia bangkit, menatap ke jendela yang mengarah ke langit barat. Waktunya aku turun sendiri ke lapangan. Suaranya berat, penuh dendam. Ia mengangkat ponsel dan menelepon seseorang. Siapkan semuanya. Besok kita ke Cimahi. Saya sendiri yang urus. Dan saat malam kembali menyelimuti langit Jawa Barat, masyarakat Cimahi tahu ketenangan belum datang. Karena Raja Jalanan dari Jakarta akan datang sendiri membawa amarah, membawa sejarah, dan membawa keputusan yang bisa mengubah wajah kekuasaan jalanan selamanya. Mentari belum sepenuhnya muncul ketika iring-iringan mobil hitam melintasi tol Cipularang, menuju Cimahi dengan kecepatan konstan. Di dalam mobil paling depan, Hercules duduk diam mengenakan kemeja putih dengan sarung disampirkan ke bahu. Wajahnya datar, namun matanya menyimpan bara dendam. Di sampingnya, seorang mantan jenderal yang dulu jadi tangan kanannya di masa kejayaan Tanah Abang, membuka map besar berisi skema distribusi lahan parkir dan titik-titik yang sudah dikuasai pemerintah. Kita tinggal punya 30%. Kalau ini jatuh, reputasi Abang juga ikut jatuh, bisiknya. Hercules hanya menjawab, saya gak pernah jatuh. Saya cuma kadang menunggu waktu yang tepat. Kabar kedatangan Hercules membuat Cimahi kembali gelisah. Pasar mendadak lengang, penjaga parkir minggir, dan aparat kembali siaga. Bahkan beberapa warga memilih tidak keluar rumah, takut bentrok kembali pecah. Di gedung sate, Gubernur Dedi Mulyadi menerima laporan lengkap. Dia datang sendiri, Pak. Informasinya, dia bawa puluhan orang. Tapi tak ada senjata, setidaknya yang kelihatan. Dedi terdiam, menatap lukisan besar Pangeran Diponegoro di dinding. Kadang, musuh terbesar bukan orang kuat, tapi ketakutan kita sendiri. Saya akan temui dia. Siang itu, di depan lahan sengketa, Hercules berdiri di atas kap mobil. Ia menatap ke kerumunan warga dan mantan anak buahnya. Saya berdiri di sini bukan buat cari ribut, tapi buat ambil balik apa yang jadi hak kita. Pemerintah bisa bangun apa saja, tapi jangan injak kami yang dulu ikut bangun kota ini dari darah dan keringat. Tepuk tangan terdengar, tapi juga suara-suara protes dari warga yang merasa lahan itu sekarang milik umum. Keadaan kembali memanas. Tiba-tiba, Dedi Mulyadi muncul di lokasi, hanya dikawal 2 ajudan dan tanpa rombongan besar. Ia berjalan langsung mendekat ke arah Hercules. Semua orang menahan napas. 2 kekuatan besar kini hanya berjarak 5 langkah.
Bang Hercules, sapa Dedi dengan nada tenang. Ini bukan Jakarta. Di sini, rakyat kecil sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang. Kalau abang datang untuk intimidasi, lebih baik abang pulang. Hercules menatapnya tajam. Saya datang untuk ambil yang punya saya. Dedi tak mundur. Lahan itu dibebaskan untuk kepentingan publik. Sudah bertahun-tahun dikuasai kelompok abang. Ada pungutan liar, ada kekerasan, dan itu semua berakhir sekarang. Suasana makin tegang. Wartawan berdatangan, kamera mulai menyorot. Tapi kedua tokoh itu tetap berdiri tegak, seperti dua gunung yang siap meletus kapan saja. Hercules melangkah satu langkah ke depan, kini hanya sejengkal dari wajah Dedi. Kalau kamu pikir bisa tundukkan saya dengan jabatan, kamu salah besar. Dan kalau abang pikir bisa rebut Jawa Barat seperti abang rebut tanah abang dulu, maka abang yang keliru besar, balas Dedi dengan tatapan tajam. Sekilas, keduanya saling ukur kekuatan bukan hanya dengan kata, tapi dengan sejarah panjang. Kekuasaan dan keberanian yang mereka bawa dari jalanan dan pemerintahan. Di sekeliling mereka, aparat bersiaga, kerumunan mendesak maju, udara terasa berat seperti sebelum hujan turun. Namun, sebelum bentrok pecah, suara azan zuhur terdengar dari masjid terdekat. Semua tiba-tiba diam. Suara itu seperti membelah ketegangan. Hercules menatap langit, lalu menunduk. Kita tunda perang ini, Dedi. Tapi saya tidak mundur, katanya pelan. Dedi mengangguk. Saya juga tidak akan diam. Mereka pun berbalik arah, masing-masing dengan keyakinan sendiri bahwa perang belum usai, hanya tertunda oleh waktu dan Tuhan. Hari itu, Cimahi tidak jadi terbakar. Tapi semua tahu, jika konflik ini terus dibiarkan, ledakan besar hanya tinggal menunggu pemicu terkecil. Karena ketika dua raksasa saling menatap, tanah di bawah mereka ikut retak perlahan. Ketegangan antara Hercules dan Dedi Mulyadi ternyata menarik perhatian pihak-pihak yang selama ini bersembunyi di balik bayang. Di sebuah restoran tua di Jalan Braga, seorang pria parubaya bermata tajam dan berpakaian seperti pengusaha berdiskusi dengan dua orang berpakaian preman. Kalau dua macan itu saling gigit, kita yang dapat dagingnya, katanya sambil menyeruput kopi. Pria itu adalah Amir Malik, mantan calo tanah yang kini jadi pemodal bayangan. Ia sudah lama mengincar lahan parkir Cimahi untuk dibangun apartemen dan retail. Dan konflik ini, baginya, adalah pintu emas. Malamnya, seseorang tak dikenal datang menemui Hercules di hotel tempatnya menginap. Ia menyerahkan sebuah flash disk dan peta. Ini bukti kalau lahan itu sengaja dijual diam-diam ke investor lewat nama yayasan milik pejabat. Hercules memutar isi flash disk itu, terlihat dokumen berisi aliran dana, surat perjanjian fiktif, dan nama-nama yang tak asing. Ia terdiam, napasnya berat. Jadi bukan cuma urusan parkir, tapi ini soal perampokan sistematis. Bisikan itu makin menyalakan bara dendam di dadanya. Saya bukan malaikat, tapi saya benci pengkhianat. Sementara itu, Dedi Mulyadi juga mendapat tamu gelap. Seorang wartawan senior menyerahkan dokumen investigasi yang mengungkap jaringan mafia tanah lama yang dulunya bekerja di bawah Hercules, namun kini bermitra dengan Amir Malik. Kalau Bapak mundur sekarang, tanah-tanah itu jatuh ke tangan mereka semua, kata sang wartawan. Dedi membaca lembar demi lembar laporan itu. Jadi ini bukan cuma tentang Hercules, tapi juga tentang orang-orang di belakangnya yang ingin Jawa Barat kembali dijual. Situasi jadi makin pelik. Hercules mulai curiga ia sedang dijebak, sementara Dedi mulai sadar ia sedang dikeroyok tak hanya oleh preman, tapi oleh sindikat lama yang kini bermuka baru. Maka, keduanya diam-diam menyusun strategi. Hercules memperketat lingkaran kepercayaannya. Ia memutus jalur komunikasi dengan Amir Malik dan bersumpah akan menghancurkan siapapun yang menjualnya. Kalau saya harus hancurkan orang dalam, saya hancurkan sekalian semua, katanya pada tangan kanannya. Dedi Mulyadi, di sisi lain, membentuk satuan tugas rahasia. Ia meminta bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Perlindungan Saksi untuk mengusut dokumen yang ia terima. Kita akan bongkar jaringan ini dari akarnya. Tapi jangan serang Hercules dulu. Dia mungkin sedang disesatkan. Untuk pertama kalinya, Dedi mulai melihat bahwa musuh sejatinya bukan Hercules, tapi tangan ketiga yang menyulut perang di antara mereka. Cimahi kembali mencekam. Di balik ketenangan jalanannya, perang tak terlihat mulai bergerak.
Wartawan mulai memburu data, para politisi diam-diam mulai menjauh dari isu tersebut, dan rakyat kecil hanya bisa menonton dari kejauhan, tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Hercules dan Daddy mulai terlihat seperti dua pejuang yang sama-sama tersesat dalam rimba permainan yang lebih besar dari ego mereka. Malam-malam Hercules kini diisi dengan pikir panjang, bukan sekadar emosi. Ia duduk sendiri di balkon hotel, menatap kota yang pernah ia kuasai. Mungkin gue dibikin marah biar gue disingkirkan, gumamnya. Di tempat lain, Daddy menatap cermin di ruang kerjanya. Apakah aku sedang berperang dengan orang yang salah? Keduanya terjebak dalam permainan bidak yang rumit, dan tangan ketiga itu bergerak lincah dalam bayang. Satu hal pasti, dalam waktu dekat, akan ada yang tumbang. Entah sang raja jalanan, sang gubernur, atau si dalang di balik layar yang selama ini menari di atas bara konflik. Dan rakyat, seperti biasa, hanya bisa berharap mereka tidak jadi korban dari pertarungan yang tak mereka pahami. Pagi itu, kota Cimahi diguncang kabar mengagetkan, sebuah gudang yang dijadikan pos parkir ilegal milik jaringan Hercules terbakar hebat. Tidak ada korban jiwa, tapi api menghancurkan seluruh arsip dan bukti kepemilikan tanah yang selama ini disimpan. Beberapa orang berseragam preman terlihat berlarian, sementara warga hanya berani menonton dari kejauhan. Di sisi lain kota, markas kecil milik ormas yang diduga berafiliasi dengan Deddy Mulyadi juga dilempari molotov semalaman. Tak ada lagi yang ragu, perang telah dimulai. Hercules berdiri di depan puing-puing gudangnya, wajahnya dingin dan penuh luka amarah. Mereka pikir dengan membakar tempat ini gue bakal mundur, gumamnya. Ia mengumpulkan anak buahnya malam itu, dan memberikan perintah pertama yang selama ini ia tahan, siapapun yang main di belakang, kita seret ke jalan. Gak peduli dia pejabat, pengusaha, atau teman lama. Suasana hening, lalu berubah menjadi teriakan setuju. Hercules bukan lagi sekadar bertahan. Ia kini menyerang. Deddy Mulyadi pun tidak tinggal diam. Ia memanggil konferensi pers besar-besaran di Gedung Sate, memperlihatkan dokumen hasil investigasi soal praktik gelap para mafia tanah dan oknum aparat. Kita sedang disusupi. Ini bukan soal Hercules semata. Ini tentang siapa yang sebenarnya selama ini menjual tanah kita pada yang tak berhak. Sorotan kamera memenuhi ruangan, dan dari balik layar, Amir Malik menyeringai. Bagus. Sekarang dua-duanya terbakar, katanya pelan. Malam itu, di sebuah lorong sempit daerah Cimindi, dua kelompok preman bersenjata tajam saling serang. Bentrok tak terelakkan. Polisi datang terlambat, hanya menemukan pecahan botol, bercak darah, dan warga yang menangis karena rumah mereka ikut rusak. Cimahi bukan lagi kota damai. Ini sudah berubah menjadi medan pertempuran dua kekuatan besar yang dikendalikan oleh rasa dendam dan intrik politik. Di tengah kekacauan, seorang bocah bernama Nando, yang sehari-hari menjaga parkir di minimarket kecil, terkena sabetan celurit karena dianggap mata-mata salah satu kelompok. Ibunya menangis di depan puskesmas, sementara orang-orang hanya berani mencibir diam-diam. Deddy mendengar berita itu dan hatinya tercekat. Yang jadi korban malah rakyat kecil, ucapnya pelan. Sementara Hercules, saat mendengar kejadian itu dari anak buahnya, hanya menatap langit, matanya mulai berkabut. Ini bukan perang yang gue mau. Kabar perang terbuka menyebar ke seluruh Jawa Barat. LSM turun tangan, media nasional menjadikan konflik ini headline, bahkan pemerintah pusat mulai mengirim sinyal akan campur tangan jika situasi tak membaik. Tapi baik Hercules maupun Deddy sama-sama sudah terlanjur melangkah jauh. Ego mereka telah dicuri oleh pihak-pihak yang menginginkan kehancuran. Di sebuah malam sunyi, Deddy dan Hercules diam-diam bertemu di satu tempat rahasia. Hanya mereka berdua, tak ada ajudan, tak ada kamera. Mereka saling tatap dalam diam. Lelah tergambar jelas di wajah keduanya. Kita cuma pion di papan catur orang lain, kata Deddy lirih. Hercules mengangguk, tapi pion pun bisa menyeberang jadi ratu kalau bisa bertahan. Tak ada kata damai malam itu, tapi juga tak ada kata perang lagi. Hanya kesadaran bahwa mereka harus memilih jalan yang berbeda, atau binasa bersama. Di luar ruangan itu, dunia terus bergolak. Tapi di dalamnya, dua pemimpin keras kepala akhirnya menyadari, jika mereka ingin menyelamatkan yang tersisa, mereka harus mencari dalang sejati yang selama ini menyalakan api dan menari di atas puing kehancuran.
Langit Jakarta mendung saat mobil hitam berpelat khusus memasuki gedung tua di bilangan Menteng. Di dalamnya duduk seorang pria dengan jas abu-abu rapi, rambut perak tersisir rapi, dan senyum tipis yang tak pernah lepas dari wajahnya. Ia adalah Raden Suryo, mantan jenderal yang kini menjabat sebagai komisaris di berbagai perusahaan properti besar. Namanya tak pernah muncul di media, tapi tangannya menjangkau dari ujung utara Sumatera hingga ke timur Papua. Dan kini, tangannya sedang meremas Jawa Barat. Raden Suryo adalah aktor intelektual di balik konflik antara Hercules dan Deddy Mulyadi. Melalui Amir Malik, ia memainkan informasi, menyuap pejabat kecil, dan menghasut ormas agar berebut lahan. Baginya, kekacauan adalah lahan bisnis. Semakin gaduh, semakin murah harga tanah. Semakin murah, semakin banyak yang bisa dibeli, ujarnya sambil menandatangani surat peralihan kepemilikan 3 bidang lahan di Cimahi. Tanah yang dibakar, tanah yang berdarah, kini sah miliknya. Sementara itu, Hercules dan Deddy yang telah menyadari permainan licik ini, mulai menyatukan potongan puzzle dari pertemuan mereka sebelumnya. Deddy memerintahkan orang kepercayaannya untuk menyusup ke jaringan Amir Malik, sementara Hercules menghubungi mantan anak buahnya yang kini bekerja sebagai sopir pribadi Amir. Sedikit demi sedikit, nama Raden Suryo mulai muncul dari balik bayang. "Gue pernah dengar nama itu," ujar Hercules. "Dulu waktu gue di Jakarta, dia backing proyek reklamasi." Dalam sebuah pertemuan rahasia, Deddy dan Hercules menyusun rencana, mereka tidak akan melawan Raden Suryo secara langsung, karena itu berarti bunuh diri. Sebaliknya, mereka akan menyerang dari dalam, membocorkan dokumen, menggiring opini publik, dan menjebak Amir Malik lewat transaksi fiktif yang bisa memicu penyelidikan resmi. "Biar dia dimakan sistem yang dia ciptakan sendiri," kata Deddy tegas. Amir Malik mulai curiga, beberapa rekeningnya dibekukan, dan 2 anak buahnya ditangkap KPK atas tuduhan suap pengurusan sertifikat. Ia mencoba menghubungi Raden Suryo, tapi tak ada balasan. "Kita dikorbankan," teriaknya penuh amarah. Ia tak sadar bahwa dalam permainan ini, bidak kecil akan selalu jadi tumbal jika mulai lemah. Di sisi lain, Raden Suryo tetap tenang. "Kalau satu kota gagal, kita pindah ke kota lain. Jawa Barat bukan satu-satunya ladang." Namun, serangan balasan dari Deddy dan Hercules mulai mengguncang. Dokumen rahasia yang membuktikan hubungan Raden Suryo dengan beberapa proyek fiktif mulai bocor ke media. Wartawan menyambutnya seperti singa kelaparan. Televisi nasional menyiarkan laporan investigatif khusus bertajuk "Tangan Besi di Balik Sengketa Lahan Cimahi". Nama Raden Suryo, yang selama ini suci di mata publik, kini mulai dipertanyakan. Rakyat, yang selama ini hanya jadi korban, mulai turun ke jalan. Bukan untuk melawan Hercules, bukan untuk menjatuhkan Deddy, tapi untuk menuntut keadilan dari mereka yang selama ini bermain di atas meja kekuasaan. "Kami hanya ingin hidup tenang. Jangan jadikan tanah kami alat perang," teriak seorang ibu tua di depan gedung DPRD. Suara-suara kecil itu mulai menggema, dan tak ada kekuasaan sebesar apapun yang bisa menahan gelombang rakyat jika sudah bergerak. Hercules duduk di beranda rumah kontrakan kecilnya di Cimahi, memandangi langit malam. "Kita sudah sampai di ujung," katanya pelan. Deddy Mulyadi, dari ruang kerjanya di Purwakarta, mengangguk sambil membaca berita penangkapan Amir Malik. Tapi mereka tahu, satu babak belum selesai, karena dalang utamanya belum jatuh. Dan untuk itu, mereka harus menyiapkan langkah terakhir, memaksa Raden Suryo keluar dari balik bayangan. Pagi itu, gedung kantor Raden Suryo di Menteng tampak lebih sepi dari biasanya. Wajah-wajah yang biasanya cerah kini terbalut kecemasan. Di lantai paling atas, Raden Suryo duduk termenung, memandangi langit Jakarta yang buram. Ia tahu waktunya telah tiba. Semua upaya untuk menutupi jejak-jejak gelapnya selama ini mulai runtuh satu persatu. "Terserah apa yang mereka lakukan sekarang," gumamnya. Ia sudah siap menghadapi apapun, meski ia tahu, kali ini bukan hanya sekedar konspirasi yang ia hadapi, tetapi penghancuran dari dalam. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di luar gedung, ribuan massa mulai berkumpul. Dari media sosial hingga stasiun berita, mereka tahu siapa yang harus disalahkan. Hercules dan Deddy Mulyadi, 2 musuh bebuyutan yang kini bersatu, membuat sebuah langkah besar dengan mengungkapkan fakta-fakta terakhir yang tersembunyi.
Nama Raden Suryo disebut-sebut dalam laporan KPK sebagai pihak yang mengendalikan sindikat mafia tanah yang menggerogoti Jawa Barat. Ini bukan lagi soal sengketa lahan, ini soal mengungkap kejahatan sistemik yang telah merusak seluruh struktur pemerintahan. Deddy Mulyadi menggelar konferensi pers terakhirnya di Gedung Sate, yang disiarkan langsung oleh seluruh media. Hari ini kita tidak hanya akan melawan satu orang, tapi sebuah sistem yang telah merusak tatanan hukum negeri ini, katanya dengan suara tegas. Di belakangnya, layar besar menampilkan grafik dan dokumen yang menghubungkan Raden Suryo dengan berbagai transaksi ilegal, suap, dan peralihan lahan yang merugikan rakyat kecil. Rakyat Jawa Barat, yang selama ini terpinggirkan, mulai bangkit. Kita akan tuntut pengadilan, dan kita akan tuntut keadilan, ujar Deddy lagi. Hercules berdiri di jalanan, matanya menatap layar televisi yang terpasang di salah satu warung kopi. Di dalam dirinya, rasa kemenangan dan amarah bercampur aduk. Tidak ada lagi tempat untuk pertarungan fisik. Ia tahu bahwa musuh utamanya sudah jatuh, tapi dia juga sadar bahwa ini adalah penghakiman moral yang jauh lebih besar. Gue hanya seorang preman jalanan, tapi ternyata dunia ini yang jadi arena kita, gumamnya. Tak ada rasa puas. Yang ada hanya kekosongan. Namun, setidaknya, ini adalah balas dendam untuk semua yang telah menginjak harga dirinya. Namun, Raden Suryo tak mau menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa kunci untuk memenangkan permainan ini ada di tangan orang-orang yang masih setia padanya. Di sebuah ruangan kecil, ia menghubungi beberapa nama besar yang selama ini bersembunyi di balik layar, orang-orang yang memiliki kekuatan lebih dari sekadar uang dan pengaruh. Jangan biarkan mereka menang. Kita akan bersihkan nama ini. Semua ini adalah permainan besar, dan saya tidak akan kalah oleh orang-orang yang hanya tahu menendang dan menggertak, ujarnya dengan suara dingin. Tapi ia tahu, ia sedang berhadapan dengan gelombang yang tak bisa dihentikan. Deddy dan Hercules semakin bersatu. Melalui serangkaian pertemuan rahasia, mereka sepakat untuk membawa Raden Suryo ke meja pengadilan. Mereka mulai berkoordinasi dengan lembaga internasional, menghubungi pihak berwenang yang lebih tinggi untuk memantau proses hukum yang sedang berjalan. Kita harus memastikan, kali ini tak ada yang bisa menutupi kebenaran, kata Deddy, menatap Hercules dengan tatapan serius. Hercules hanya mengangguk. Mereka tahu, ini adalah langkah terakhir mereka untuk membersihkan tanah mereka dari kotoran yang selama ini disembunyikan. Saat KPK dan polisi datang ke kantor Raden Suryo untuk melakukan penyegelan dan penyidikan, ia hanya bisa menyaksikan dari balik kaca jendela. Semuanya sudah berakhir. Tanah yang ia perjuangkan, yang ia peroleh dengan cara kotor, kini tak lagi bisa ia miliki. Kemenangan yang direncanakan dengan cermat kini berbalik menjadi kehancuran terbesar dalam hidupnya. Dalam kekalahan ini, ia sadar bahwa tak ada yang lebih berharga daripada kejujuran dan kesetiaan pada tanah kelahiran. Sementara itu, rakyat Jawa Barat bersorak merayakan kemenangan mereka. Tidak hanya mereka yang selama ini terpinggirkan, tetapi juga para pekerja dan petani yang merasa telah diperlakukan tidak adil. Deddy Mulyadi, dengan langkah pasti, berdiri di tengah mereka. Ini bukan hanya kemenangan kita, tapi kemenangan keadilan yang telah lama tertunda, katanya. Suaranya menggema di sepanjang jalanan yang dipenuhi rakyat. Mereka yang dulu tak berdaya kini merasa memiliki kekuatan. Dan bagi Hercules, meskipun dia tahu dirinya tak lagi menjadi orang paling berkuasa di jalanan, hatinya tetap merasa lega. Setidaknya kali ini, mereka yang benar akhirnya menang.